Gue tuh suka mikir kenapa ya sebagian orang bisa kelihatan santai-santai aja tapi hidupnya kayak nggak pernah kekurangan. Jalan-jalan terus, nongkrong di tempat mahal, belanja tanpa mikir harga. Tapi kayaknya nggak kerja juga. Awalnya gue mikir, ya mungkin orang tuanya tajir. Tapi makin kesini, gue sadar satu hal. Mereka ngerti cara mainin duit. Bukan cuma soal punya duit banyak, tapi soal gimana duit itu bisa kerja buat mereka. Dan di situ gue mulai kenal sama konsep passive income. Passive income itu bukan mimpi indah yang cuma bisa dicapai orang-orang super kaya. Serius, ini bukan dongeng, ini strategi. Bedanya cuma, ada yang udah mulai nerapin dari sekarang, dan ada yang nunggu nanti-nanti sampai akhirnya nggak pernah mulai. Gue dulu juga mikir, passive income tuh berarti lo harus punya modal gede dulu baru bisa dapet duit sambil tidur. Tapi ternyata, banyak jalan menuju cuan pasif. Ada yang butuh modal duit, ada juga yang butuh modal waktu dan skill. Tinggal pilih, lo mau keluarin uang sekarang atau waktu dan tenaga dulu. Misalnya nih, lo bisa mulai dari bikin konten digital, bikin ebook, bikin template, jualan foto, bahkan bikin lagu atau sound buat platform digital. Lo bikinnya sekali, tapi bisa dijual berkali-kali. Kayak lo nanam benih yang bisa dipanen terus-terusan. Tapi ya gitu, proses bikinnya tuh nggak instan. Kadang butuh waktu lama buat lihat hasilnya. Tapi kalau udah jalan, lo tinggal ngopi, duit tetap masuk, atau properti. Bukan berarti lo harus langsung beli apartemen mewah buat disewain. Bahkan kamar kosong di rumah lo aja bisa disewain di platform kayak Airbnb. Lo lagi kerja, kamarnya kerja juga. Lo lagi tidur, kamarnya tetap nyari duit. Saham juga salah satu sumber passive income. Tapi bukan trading ya, bukan yang tiap hari lo pantengin chart dan deg-degan kayak lagi nunggu hasil ujian. Gue ngomongin soal investasi jangka panjang. Lo beli saham perusahaan bagus, terus dapat dividen tiap tahun. Sekali beli, bisa jadi sumber duit rutin. Ada juga yang mainin bisnis digital. Dropshipping, affiliate marketing, bikin course online. Lo bangun sistemnya, setelah itu sistem yang kerja buat lo. Tapi ya, effort awalnya tetap harus serius. Lo nggak bisa berharap dapat hasil gede dari kerjaan yang setengah-setengah. Tapi begitu sistemnya jadi, tinggal perawatan aja. Kayak nanam pohon yang udah berbuah, asal disiram dikit-dikit, hasilnya tetap ada. Gue nggak bilang semua ini gampang. Tapi yang pasti, ini jauh lebih realistis daripada lo ngarepin gaji naik terus tiap tahun. Karena jujur aja, gaji tuh ada limitnya, waktu lo juga terbatas. Tapi passive income itu bisa ngegandain waktu. Kayak lo punya versi mini dari diri lo sendiri yang kerja di background, terus hasilnya lo nikmatin. Dan yang paling keren, begitu lo punya lebih dari satu sumber passive income, hidup jadi lebih fleksibel. Lo nggak harus kerja buat bayar tagihan. Lo kerja karena lo mau, bukan karena lo harus. Lo bisa lebih milih-milih. Lo bisa bilang enggak ke hal-hal yang enggak sesuai sama value lo, karena lo enggak lagi bergantung 100% sama satu sumber penghasilan. Gue rasa semua orang butuh punya minimal satu passive income. Bukan buat jadi sultan dadakan, tapi buat punya pilihan. Karena di hidup ini, yang paling mahal tuh bukan mobil atau rumah, tapi waktu. Dan passive income bisa ngasih itu ke lo. Waktu buat keluarga, waktu buat istirahat, waktu buat jadi versi terbaik dari diri lo sendiri. Jadi kalau sekarang lo masih kerja aktif itu bagus, jalanin aja. Tapi sambil jalan tanya ke diri lo sendiri. Apa gue mau kerja kayak gini terus sampai umur 60? Apa gue nggak pengen punya waktu lebih buat diri gue sendiri nanti? Kalau jawabannya lo pengen punya waktu dan kebebasan, ya mulai sekarang. Cari satu hal yang bisa jadi passive income lo, walau kecil. Nggak usah nunggu sempurna. Karena dari kecil yang konsisten bisa jadi besar yang bikin lo bebas. Duit itu bukan segalanya. Tapi kalau lu bisa bikin duit kerja buat lu, bukan lu yang kerja mati-matian buat duit, hidup jadi lebih tenang, lebih punya ruang. Kedapan itu menurut gue, kekayaan yang sesungguhnya. Oke, kita lanjut ya. Tadi gue bilang kalau passive income itu ngasih lu waktu. Nah, di sini penting banget lu sadar satu hal. Waktu tuh aset. Tapi anehnya, kebanyakan dari kita lebih mikirin cara ngatur duit daripada cara ngatur waktu. Padahal, kalau lu bisa ngatur waktu dengan baik, duit bakal ngikutin. Banyak orang stuck di loop kerja konsumsi. Bangun pagi, kerja, capek, healing sebentar dengan belanja atau nongkrong. Lalu besoknya diulang lagi. Gajian cuma numpang lewat. Bukan karena lu boros, tapi karena sistemnya emang didesain kayak gitu. Makanya penting banget lu punya satu hal di luar kerja harian yang bisa pelan-pelan nyelipin pemasukan ke rekening lu. Gue pernah ngobrol sama temen yang udah duluan terjun ke dunia passive income. Dia bilang, awalnya berat bro. Lo kerja tapi nggak dibayar langsung. Lo ngeluarin waktu, tenaga, kadang uang, tapi hasilnya baru kelihatan bulan depan. Kadang malah tahun depan. Tapi dia bilang juga,
Justru karena banyak orang nyerah di awal, yang bertahan jadi punya tempat lebih luas buat berkembang. Jadi ya ini bukan tentang ide doang, ini soal konsistensi. Banyak orang punya ide bagus, tapi sedikit yang benar-benar eksekusi sampai jadi. Dan dari yang udah jadi cuma sebagian kecil yang sabar nunggu hasilnya datang pelan-pelan. Mungkin sekarang lu belum punya modal buat beli properti atau saham gede-gedean. Tapi coba pikirin, lu punya skill apa yang bisa dijual dalam bentuk digital? Lu bisa bikin course, bikin template design, bikin video, bisa jadi affiliate marketer. Semua itu jalan asal lu serius ngebangunnya. Dan ini yang kadang orang suka lupa, passive income itu nggak harus langsung gede. Lo dapet 100.000 sebulan dari satu sumber pasif aja itu udah pencapaian. Karena itu artinya lo udah bikin sistem kecil yang bisa bertumbuh. Tinggal duplikat, upgrade, dan perbesar. Lama-lama bukan cuma 100.000. Bisa jadi 1 juta, 5 juta, 10 juta, terus jalan. Gue juga pernah dengar kalimat yang nempel banget di kepala. Kalau lo nggak nemuin cara buat dapet uang saat tidur, lo bakal kerja seumur hidup. Dan itu real. Karena energi kita tuh terbatas. Badan bisa capek, mental bisa burnout. Tapi kalau ada mesin kecil di belakang layar yang terus muter dan ngasih pemasukan, hidup lo jadi punya jeda. Lo bisa nafas. Dan lo tahu, begitu lo ngerasain itu, even dikit aja lo bakal nagih. Bukan karena lo jadi materialistis, tapi karena lo sadar, ternyata hidup bisa nggak sesempit itu. Lo bisa bangun pagi tanpa panik, bisa pilih kerjaan yang lo suka, bisa bantu keluarga, bisa jalan-jalan tanpa mikir cuti, bisa punya waktu buat belajar hal baru, atau sekadar duduk di taman dan ngerasain angin sore. Jadi sekarang gue mau lo mikir sebentar, coba tutup mata, dan bayangin hidup lo 5 tahun ke depan kalau lo punya minimal 2 sumber passive income yang rutin masuk. Nggak harus mewah, tapi cukup buat bayar tagihan, cukup buat makan enak, cukup buat bantu orang tua, cukup buat lo bilang enggak ke kerjaan yang lo nggak suka. Kelihatannya jauh? Iya. Tapi kalau lo mulai dari sekarang, bahkan cuma 1 langkah kecil hari ini, 5 tahun itu bakal datang lebih cepat daripada yang lo kira. Lo bisa mulai riset, lo bisa nulis ide-ide lo, bisa tanya ke orang yang udah jalanin. Dan yang paling penting, lo mulai. Karena passive income itu bukan buat orang yang paling pinter, tapi buat orang yang paling mau belajar dan paling tahan proses. Hidup tuh bukan lomba lari sprint, ini maraton. Dan di maraton, yang penting bukan lo paling cepat, tapi lo nggak berhenti. Jadi, mau mulai dari mana hari ini? Gue ngerti kok, kadang kita tuh tahu harus mulai, tapi suka bingung. Mulai dari mana? Rasanya kayak berdiri di tengah simpang jalan, kiri kanan penuh pilihan. Tapi semuanya butuh waktu, tenaga, dan jujur aja, keberanian buat ngambil risiko. Dan ini yang sering jadi jebakan. Kita nunggu waktu yang pas. Padahal waktu yang pas itu mitos. Nggak ada momen ajaib di mana semuanya tiba-tiba mendukung. Nggak ada hari yang ideal banget buat mulai bisnis, buat mulai investasi, atau buat ngerjain ide lo yang udah numpuk di kepala dari 3 bulan lalu. Yang ada itu cuma 2 pilihan. Lo mulai sekarang atau lo lihat orang lain mulai duluan. Gue tahu mulai itu bikin cemas. Takut gagal, takut rugi, takut nggak ada hasil. Tapi lo tahu nggak? Diam-diam lo juga rugi kalau nggak mulai. Lo rugi waktu, rugi potensi, rugi kesempatan belajar. Dan rugi yang itu nggak kelihatan langsung. Dia datangnya pelan-pelan, dalam bentuk rasa nyesel. Rasa andai gue mulai dari dulu. Gue juga pernah di titik itu. Nunda-nunda alasan ini itu, sampai akhirnya capek sendiri karena ngerasa stuck. Tapi satu hal yang akhirnya bikin gue gerak adalah sadar. Lo nggak harus ngerti semuanya buat mulai. Lo tinggal mulai, dan lo bakal ngerti di jalan. Dan lo nggak sendiri. Ada banyak orang yang lagi mulai bareng lo, mungkin mereka juga masih ngeraba-raba jalannya. Tapi bedanya mereka mutusin buat gerak, karena dalam proses gerak itulah arah bakal kelihatan. Lo mungkin mikir, tapi gue nggak punya keahlian spesifik. Coba deh pikirin ulang, lo bisa bikin tulisan, bisa desain dikit-dikit, bisa edit video, bisa ngomong depan kamera, atau bahkan lo ngerti cara kerja suatu produk dan bisa bantu orang lain ngerti juga. Itu semua skill yang bisa dimonetisasi jadi passive income, asal lo sabar bangun fondasinya. Dan kalaupun sekarang lo bener-bener mulai dari nol, skill bisa dipelajari. Sekarang internet penuh dengan ilmu gratis. Lo tinggal mau nyisihin waktu atau enggak. Kalau lo bisa scroll TikTok 1 jam, berarti lo juga bisa nonton video edukasi 1 jam. Tinggal prioritas. Yang gue pengen banget lo dapet dari obrolan kita hari ini tuh bukan cuma inspirasi, tapi dorongan. Karena inspirasi tanpa aksi tuh cuma jadi angan. Tapi inspirasi yang lo bawa ke tindakan bisa jadi fondasi buat hidup baru yang lo impikan. Coba luangin waktu malam ini buat tulis 1 hal aja yang pengen lo coba jadi sumber passive income. Nggak usah ambisius, 1 aja. Terus tulis,
Langkah pertama yang bisa lo ambil besok. Bukan bulan depan, bukan tahun depan, tapi besok. Sesederhana nonton video, baca artikel, atau daftar ke platform yang lo butuhin. Karena semua perubahan besar, mulai dari satu keputusan kecil, gua tahu lo bisa. Bukan karena lo paling hebat, tapi karena lo punya pilihan. Dan sekarang lo sadar, lo nggak harus kerja keras seumur hidup buat hidup enak. Ada jalan lain. Dan lo lagi ngeliat jalannya sekarang. Jangan biarin ide lo jadi debu. Jalan pelan-pelan, dan terus maju. Nanti, lo bakal bersyukur karena hari ini lo berani mulai. Kalau video ini bikin lo mikir, itu bagus. Tapi kalau bikin lo gerak, itu jauh lebih penting. Mulai pelan-pelan, bangun satu sumber passive income kecil dulu. Karena hidup enak itu bukan soal kerja lebih keras, tapi soal kerja lebih cerdas. Sampai ketemu di titik di mana waktu dan uang nggak lagi saling berantem, karena lo udah pegang kendalinya.